Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Teras Ilmu akan membahas tentang waktu menyusul dan waktu berpapasan serta jarak menyusul dan jarak berpapasan. Sebelum kita ke contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih rumus yang digunakan. Di sini saya akan membahas waktu berpapasan dan jarak berpapasan terlebih dahulu. Yang pertama, jika kita mau mencari waktu berpapasan, saya singkat WP ya. Kalau kita mau cari waktu berpapasan, diketahui waktu berangkatnya sama, waktunya sama ya. Waktunya sama, berarti kalau kita mau cari WP sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ini K1 ya. Kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Yang kedua, kalau kita mau cari WP tapi waktu berbeda, di sini WP waktunya beda, maka kita harus cari yang pertama, kita harus cari selisih jarak dulu. Selisih jarak itu rumusnya adalah K1 kali W, kecepatan pertama dikalikan waktu. Kecepatan pertama di sini nanti kalian lihat. Jika kalian ketemu kata-kata di sini ada dua ya, ada dua. Nanti kecepatannya bisa yang pertama atau yang kedua. Nanti kalau di sini ada kata kunci, kalau kalian ketemu kata-kata sebelum untuk menentukan K1 sama K2 ya. K1, kalau kamu ketemu kata-kata sebelum, berarti K1-nya itu di bawah yang terakhir. Kalau kamu mau cari K1 tapi ada kata-kata sesudah, berarti K1-nya yang atas. Nanti kita ke contoh soal ya. Pokoknya rumusnya K1 kali W. Kemudian kalau kalian sudah mencari selisih jarak, langkah kedua kalian bisa langsung mencari WP. WP di sini kalau waktunya berbeda, rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. K1 ditambah K2. K1 ditambah K2. Gitu ya. Yang ketiga, kalau kita mau cari jarak berpapasan, itu biasanya jika diketahui waktu sama. Kalau kita mau cari jarak berpapasan, waktu sama, maka yang pertama kalian cari WP pakai rumus yang pertama tadi nih. Berarti langkah pertama kita harus cari WP. WP dengan rumus jarak dibagi K1 ditambah K2. Terus kalian sudah bisa langsung mencari jarak. Jarak berpapasan berarti rumusnya K1 K1 kali WP. Gitu ya. Tapi kalau kita mau cari jarak berpapasan, waktunya beda. Berarti yang pertama kita harus cari SJ terlebih dahulu. Rumusnya K1 kali W. Yang kedua kita baru bisa cari WP. Dengan rumus jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Habis itu kita baru bisa cari JP. JP rumusnya K1 kali BP. Oke. Ini sudah mencakup semua materi yang waktu berpapasan dan jarak berpapasan ya. Sekarang saya akan lanjut ke yang kedua. Di sini jika kita mau mencari waktu menyusul. Yang pertama, ini yang menyusul ya. Kalau waktu menyusul, kalau kita mau cari waktu menyusul, saya singkat WM ya. Kalau kita mau cari waktu menyusul, itu rumusnya yang pertama
kita harus cari selisih jarak dulu, SJ. Rumusnya masih sama, K1 kali W. Kalau selisih jarak, K1-nya tetap di atas. Ini kalau waktu menyusul ya. Terus sekarang kita bisa mencari waktu menyusul. Waktu menyusul itu rumusnya selisih jarak dibagi, kalau tadi kan K1 ditambah K2. Nah, kalau menyusul itu rumusnya K2 dikurangi K1. Kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Dikurangi kecepatan 1. Nah, kalau kita mau cari jarak menyusul, saya singkat JM ya, jarak menyusul. Misal nanti di sini, yang pertama kita tetap harus cari SJ dulu, berarti rumusnya K1 kali W. Terus yang kedua, kita cari waktu menyusul terlebih dahulu. Rumusnya selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Terus langkah terakhir kalian bisa mencari jarak menyusul. Itu rumusnya kecepatan yang dicari. Misal kalian disuruh cari kecepatan Silina, berarti nanti dikalikan kecepatan Silina. Berarti kecepatan yang dicari siapa? Dilihat ya. Kecepatan yang dicari dikalikan waktu menyusul, WM, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini saya punya beberapa contoh soal. Jarak Jogja Magelang 60 km. Berarti dapat kita tulis jaraknya 60 km. Putra bersepeda dari Jogja menuju Magelang dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Berarti dapat ditulis untuk menentukan kecepatan nanti ya. Karena kita belum tahu, karena di sini waktu berpapasan, nanti kecepatan pertama sama kecepatan keduanya belum terlihat. Berarti saya tulis K dulu, nanti kita K1 sama K2-nya 12 km per jam. Lanjut. Sedangkan Fajar bersepeda dari Magelang menuju Jogja melalui jalan yang sama. Nah, di sini kalau jalannya sama, berarti dia waktunya sama ya. Nah, karena jalannya sama, berarti K1-nya ini gini ya. K2-nya yang bawah. Yang kedua 13 km per jam kecepatan rata-ratanya. Mereka berdua berangkat pukul, berarti waktunya mereka bareng ya. 05.45. Cuman beda gitu aja. Terus yang ditanyakan, pada pukul berapa mereka berpapasan? Oh, jaraknya. Nah, kalau kita mau, di sini kita suruh nyari WP ya kan? Karena di sini tadi jaraknya sama, berarti kita mudah kalau kita mau cari WP bisa langsung kita cari WP ya. WP kalau waktu sama atau jarak yang sama, berarti kita rumusnya pakai jarak dibagi K1 ditambah K2. Diingat-ingat kalau yang berpapasan itu K-nya ditambah, tapi kalau menyusul K2 dikurangi K1 gitu ya. Jaraknya berapa? Oh, 60 km. Kita tulis dulu 60 km dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2, berarti 12 km per jam ditambah 13 km per jam. Kilometer coret semua. Berarti nanti satuannya jam ya, karena itu naik nanti. Berarti 60 dibagi 12 tambah 13 berapa? 25. Nanti satuannya di sini jam. Ini dapat kita sederhanakan dibagi 5. 60 dibagi 5 12. 25 dibagi 5 5. 12 dibagi 5 bisa berapa kali? 2 kali. Sisanya 2/5. Kalau kalian belum tahu, akan saya oret-oretkan. 12 dibagi 5 bisa 2 kali. 2 kali 5 10 dikurangi 2. Sisanya ini taruh di atas per yang buat bagi nih, angkanya 5. Berarti 22/5 ya. Di sini satuannya jam.
Karena ini yang belakang masih berupa pecahan, maka yang 2/5 jamnya ini harus kita jadikan menit terlebih dahulu. Berarti caranya 2/5-nya kita kalikan 60. Yang pecahannya aja ya, angka 2 yang depan nggak usah. Berarti dapat kita sederhanakan dibagi 5 1, dibagi 5 12. 2 kali 12 24. Berarti 24 menit. Tadi ada 2 jamnya ya. Berarti WP-nya saya taruh di sini ya. Berarti WP-nya sama dengan 2 jam berapa? 24 menit. Terus mereka tadi berangkat pukul 5.45. Berarti 05.45 kita tambah 02 lebih 24. Kita tambah 5 tambah 4 9, 2 tambah 4 6, 5 tambah 2 7. Pukul 7.69. Nggak ada ya angka 69. Berarti 69-nya kita ubah ke jam. Berarti kita kurangi 60. Terus nanti jamnya nambah 1 ya. Berarti 69 dikurangi 60 berapa? 9. 7-nya ditambah 1 jam karena tadi ini kita ubah ke jam ya. Berarti jadi pukul 8. Berarti jawabannya 08 lebih 09. Seperti itu ya. Lanjut ke soal yang kedua. Selanjutnya. Nomor berapa selanjutnya? Ini ya. Nah, di sini Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Berarti dapat kita tulis kecepatannya 20 km per jam. Nanti ya kita menentukan K1 sama K2-nya ya. Dari Wates menuju ke Bumen dengan jarak, berarti jaraknya di situ 87 km dari arah yang berlawanan. Agil mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam menuju Wates melalui jalan yang sama. Jika Bayu berangkat pukul 6 dan Agil berangkat pukul 6.45, maka pukul berapa mereka berpapasan? Ini tadi yang kecepatan 1 milik Bayu ya. Yang kecepatan 2 ini milik Agil. Terus Bayu berangkatnya pukul 6. Berarti yang berangkat duluan yaitu berarti K1 ya. Karena Bayu di sini berangkatnya lebih dulu, berarti ini K1, di sini K2 gitu ya. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Oke. Berarti Bayu waktu Bayu berangkat itu pukul 06.00 dan waktu Agil 06.45. Berarti di situ kita disuruh cari waktu berpapasan lagi ya, tapi di sini waktunya berbeda. Ini ada kata kunci waktu beda. Berarti langkah pertama kita harus cari selisih jarak terlebih dahulu. Selisih jarak tadi rumusnya apa? Ya benar sekali, kecepatan 1 kalikan waktunya. Karena waktunya berbeda, di sini kita harus cari selisih waktu dulu. Berarti caranya waktu yang kedua dikurangi waktu yang pertama. Berarti 06.45 kita kurangi 06.00 dikurangi berarti 45 menit. Terus ini harus kita jadikan jam karena di sini semuanya pakai jam-jam ya. Berarti ini kita jadikan jam per 60. Nanti satuannya udah diganti jam ya. Berarti dibagi 15 3, dibagi 15 4. Berarti 3/4 jam. Waktunya di sini hasilnya dari selisih waktunya ya, yang waktu beda ya. Berarti kecepatan satunya tadi berapa? 20 km per jam dikali waktunya ini tadi 3/4 jam. Sama dengan jam sama jamnya dicoret aja. 20 sama 4, 20 bagi 4 berapa? 5. Tinggal yang atas kali atas, 5 kali 3, 15. Satuannya kilometer.
Setelah kita cari selisih jarak, di sini kita bisa langsung mencari waktu berpapasan. Waktu berpapasan, jika waktunya berbeda, rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Berarti jaraknya tadi berapa? 87 ya, ya. Berarti 87 km dikurangi selisih jarak yang kita cari 15 km dibagi kecepatannya ditambah K1-nya tadi 20 ya, sama kecepatan 2. Berarti 20 ditambah 25, di sini km per jam. Berarti km-nya kita coret, nanti satuannya jam. 87 dikurangi 15, 7 dikurangi 5 itu 2, 8 dikurangi 1, 7. Per yang bawah 20 ditambah 25 berarti 45, satuannya jam. Sama dengan dibagi berapa enggak yang sama? Bisa dibagi 3 ya. 72 dibagi 3 berarti 24. 45 saya bagi 3 berarti 15. Dibagi 3 lagi berarti 8. Saya bagi 3 lagi 5. Berarti 8 per 5 jam. 8 dibagi 5 sama seperti tadi ya, kita pakai pembagian. 8 dibagi 5 bisa 1 kali 5 dikurangi sisanya 3, sisanya taruh di atas per yang buat bagi 5, berarti 3 per 5 jam. 3 per 5 nya ini yang satunya udah tetap ya, yang 3 per 5 kita ubah ke menit dulu, berarti 3 per 5 kali 60 sama dengan dibagi 51 dibagi 5 12, 3 kali 12 36 menit. Berarti ini sama aja 1 jam 36 menit. Terus kita tambah dengan waktu yang kedua. Berarti saya taruh di kotak sini ya. Berarti 0645 kita tambah 0136, kita tambah 5 tambah 6 11, 4 tambah 3 7 tambah 1 8, 6 tambah 1 7. Terus kita jadikan jam, berarti dikurangi 60, berarti di sini 1, di sini 2. Di sini jadi tambah 1 jam ya, karena di sini 1 jam, ini 60 menit sama aja 1 jam, berarti 08 lebih 2 1. Berarti mereka berpapasan pada pukul, waktu berpapasannya berarti 08 lebih 21. Gitu ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada tipe soal selanjutnya yang ini ya. Jarak rumah Budi dan Chandra itu 7,2 km. Berarti dapat kita tulis jaraknya 7,2 km. Budi dan Chandra akan belajar bersama. Budi bersepeda berangkat dari rumahnya menuju rumah Chandra dengan kecepatan rata-rata. Berarti dapat kita tulis kecepatannya dulu 12 km per jam. K-nya nanti ya. 5 menit sebelumnya, karena di sini ada kata-kata sebelumnya, berarti di sini waktunya udah ada ya, 5 menit. Karena ada kata-kata sebelumnya, berarti K1-nya yang bawah. Karena ada kata-kata sebelumnya, berarti K1-nya nanti yang bawah. Berarti ini K2 yang atas, gitu ya. Tapi nanti kalau di sini ada kata-kata sesudahnya, kalau di sini nanti ada kata-kata sesudahnya, berarti K1-nya yang atas, K1 yang atas ya. Bedanya di situ, karena di situ sebelumnya berarti K1-nya yang bawah. Waktunya berarti 5 menit. Chandra bersepeda dari rumahnya menuju rumah Budi dengan kecepatan rata-rata, berarti ini K1-nya 18 km per jam. Jika Budi dan Chandra melintasi jalan yang sama, pada jarak berapa kilometer dari rumah Chandra mereka berpapasan? Berarti yang ditanyakan adalah WP. WP sama dengan berapa? Di sini ada selisih waktu ya, berarti waktunya berbeda.
Berarti langkah pertama kita sebelum mencari WP apa? Karena di sini ada selisih waktu atau waktunya berbeda, berarti kita harus cari selisih jarak terlebih dahulu. Rumusnya adalah K1 kali waktu. Ini yang pertama ya. K1-nya berapa? K1-nya yang bawah, yang 18 km, karena di sini ada kata kunci sebelumnya ya. Berarti 18 km per jam kali waktunya. Waktunya 5 menit. 5 menitnya ini harus kita ubah ke jam, berarti 5 per 60 sama aja 1 per 12 jam. Berarti kali 1 per 12 jam. Tinggal kita sederhanakan, 18 saya bagi 6 bisa 3 kali. 12 saya bagi 6 bisa 2 kali. 3 kali 1 dibagi 2 berarti sama aja 3 per 2, satuannya jam. 3 per 2 jam itu sama aja, maka pembagian 3 dibagi 2 bisa 1 kali. 1 kali 2 dikurangi 1, sisanya taruh di atas, per yang buat bagi ya 2, berarti sama aja 1,5 jam. Tapi nanti kalau kita mau suruh cari WP bisa langsung ya. Waktu berpapasan apa rumusnya? Jarak dikurangi selisih jarak dibagi K total, K1 ditambah K2. Jaraknya tadi berapa? 7,2 km dikurangi, kok ini jam? Mana? Di sini yang dicoret jam sama jam ya? Astagfirullah. Di sini maksud saya kilometer, di sini di sini jam sama jam, berarti masih kilometer ya katanya. Berarti di sini kilometer. Mohon maaf. Berarti 7,2 km dikurangi 1,5 jam, berarti 1,5. Kok 1,5 jam? 1,5 kilometer maksud saya. Dibagi K1 ditambah K2. K1-nya tadi 12 km ditambah K2-nya 18 km. 7,2 dikurangi 1,5, saya retret di sini ya. 7,2 dikurangi 1,5, 2 dikurangi 5 nggak bisa, berarti pinjam. 7 dipinjam 1 tinggal 6. 12 dikurangi 5, 7. 6 dikurangi 1, 5. Berarti 5,7 dibagi 12 tambah 18, berarti 30. Di sini kilometer per jam ya. Berarti kilometer dicoret, berarti nanti satuannya jam. Di sini dibagi 3, 57 dibagi 3 bisa nggak? 5 dibagi 3, 1, 27 bagi 3, 9. Berarti di sini 1,9 dibagi 3 berarti 10. WP. Ini bukan WP berarti karena di sini jarak, berarti JP ya yang kita tanyakan. Berarti kita masih cari JP, jarak berpapasan apa rumusnya? Ya, K1 kali WP. K1-nya berapa? K1-nya 18 km. Kita kalikan 0,19 jam. Jarak kecepatan kali waktu. Per jam ini. Berarti sama dengan jam sama jamnya dicoret, berarti tinggal 18 kali 19. 8 kali 9 72, 9 sama 7 16, 8 1 2 4 1 342 kilometer. Tapi karena di sini ada 2 koma, berarti 3,42 kilometer. Nah, kalau kita udah ketemu jarak berpapasannya, maka jarak berpapasan ini kita tambah sama selisih jarak yang ini ya. Berarti JP-nya 3,42 km ini masih kita tambah sama 1,5 km. Berarti 3 tambah 1, 4,92 km.